Saudara, di sini saya akan memberikan satu talk tentang badai atau ribut yang tersembunyi di musim berpacaran. Ini adalah sangat mustahak dan sangat baik bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, bahkan yang belum mendirikan rumah tangga mereka. Ada badai yang atau ribut yang tersembunyi di musim kita berpacaran. Kalau berpacaran itu semuanya enak, semuanya baik, semuanya nyaman. Kalau dipikir tentang makanan, wah semuanya yang manis-manis, semuanya yang cantik-cantik, semuanya yang handsome-handsome begitu. Oke, seterusnya. Memilih pasangan hidup yang tepat yang dari Tuhan sangat penting bagi setiap anak muda yang mau berkawin. Ini sangat-sangat penting. So take note for this. Pacaran dan pernikahan adalah dua dunia yang jauh bezanya. Dunia cinta dan dunia perkawinan memang sangat-sangat jauh bezanya. Tidak akan menjadi sama as you say I do, ya. Banyak pasangan yang tidak berfikir panjang sebelum mereka menikah, akhirnya goyang dan bercerai. Itu yang sering terjadi. Kalau dunia pacaran itu, bayangkan sebuah taman bunga yang dihiasi dengan begitu indah sekali, ya. Semuanya dihiasi, semuanya cantik warna-warninya, dan semuanya tidak ada yang tidak bagus. Tetapi kalau dunia pernikahan itu dapat dibayangkan seperti badai yang begitu kuat sekali. Kalau Anda melihat slide saya, memang saya membuat satu slide yang di mana tempat itu dihembus angin badai dengan begitu kuat sekali, menerpa pohon-pohonnya sampai tumbang begitu. Dan boleh juga saya ambil contoh tentang masa pacaran itu, si kucing fikir jilatan dan pelukan itu adalah dari kucing comel, rupanya seekor anjing yang mau membaham dia. Jadi begitulah keadaannya, ya, perbezaannya, ya. Dan juga kalau masa sesudah menikah itu tidak terlintas dalam pikiran kita bahwa suami istri itu saling begini, tidur belakang sama belakang bertemu. Kalau dulu masa pacaran tu dia tidak tahan nak cium dia punya pasangan. Itu masa pacaran. Tapi sudah kahwin lain pula. Nah, ini untuk anak-anak muda fikirkan. Ya, seterusnya, ya. Pertama, badai yang pertama yang dihadapi pada masa pacaran adalah di mana ada masalah mertua dan keluarga. Waktu bercinta tidak terlintas di dalam hati kita bahwa akan ada masalah dengan mertua dan keluarga mertua kita ataupun keluarga kita sendiri, ya. Tidak terlintas itu. Yang dalam pikiran kita itu adalah orang yang kita sayang itu saja, yang di dalam hati kita waktu kita tidur, bangun tidur, semuanya dia. Oke. Ketika kita menikah dengan seseorang, kita juga menikah seluruh keluarganya. Ini adalah kata-kata yang saya ambil dari Robert Laing, ya, ketika dia memberi nasihat kepada yang berkahwin di hotel, ya. Kalau dinner reception tu dia selalu juga dijemput untuk memberi ucapan. Dia katakan, ketika kamu menikah dengan orang ini, dia katakan, jangan lupa bahwa kamu menikah kalau kita menikah dengan seorang, kita juga menikah dengan anjingnya, kucingnya, dan babinya. Dalam arti kata bahwa semuanya itu adalah orang yang akan kita pelihara, ya. Yaitu seluruh keluarganya itu yang akan kita pelihara, yang akan mempunyai relasi dengan kita. Nah, seterusnya. Ada juga yang berkata kalau nak kahwin, tengok baik-baik dulu sama ada bakal suami, ada ramai adik,
atau kakak. Susah awak nanti, kata mereka, dengan orang yang mau menikah. Pikir berapa dia punya adik perempuan, berapa dia punya kakak perempuan, begitu. Ada orang yang bercakap seperti itu karena kalau dia punya adik lelaki itu tidak apa-apa, karena adik lelaki ataupun abang ini dia tidak cerewet. Tapi kalau dia punya banyak kakak, banyak adik-beradik perempuan, itu nanti susah kamu sanggupkah tidak, dia bilang dengan kawan dia. Jadi ternyata ramai pasangan yang mengeluh selepas berkahwin tentang masalah tersebut karena kakak dia ramai. Kalau dicuci pakaian, wah dikritik terus ya. Dia tidak pandai mencuci pakaian, dia tidak pandai lipat pakaian, dia tidak pandai cuci rumah, dia tidak pandai mop rumah, dia tidak pandai susun piring dan sebagainya. Jadi si perempuan ini merasa dia sangat down sekali, sangat bukan seorang yang layak untuk menjadi seorang istri, begitu, karena kakak-kakak iparnya ataupun adik-adik iparnya selalu mengkritik dia, baik masakannya, cara dia memasak, cara mencuci pakaian, cara menjemur pakaian, semuanya dikritik terus. Nah, ini adalah badai-badai yang tersembunyi. Sebelum menikah kita tidak fikir tentang perkara itu. Jadi anak-anak di luar sana fikir siapa nanti yang akan jadi ibu bapak kamu, siapa nanti yang akan menjadi kakak ipar kamu ataupun adik ipar kamu, begitu. Kalau kamu punya seorang mertua yang selalu mengkritik terus itu, wah sangat sedih lah masa depan kamu. Begitu juga dengan punya kakak adik yang seperti selalu kritik, mau perfect saja. Ini harus dipikirkan ya anak-anak di luar sana. Untuk menikah itu bukan senang, jadi harus dipikirkan dulu ya, siapa bakal mertuamu, siapa bakal adik iparmu dan sebagainya. Oke. Nah, sikap mertua yang protektif ataupun selalu campur urusan rumah tangga anaknya, misalnya si John menolong istrinya memasak ataupun menjemur pakaian, memandikan anak. Jadi mata ibu mertua sudah mulai menjadi bulat dan tak berkedip. Dia bilang, istri apa yang kau ambil nih, dia bilang. Kenapa sampai kamu yang pergi jemur pakaian, sampai kamu memandikan anak, dia bilang. Di matanya sudah menjadi sangat bulat, begitu ya. Jadi sedih sekali ya. Sedangkan keluarga Kristen itu bukan kita ambil seorang anak menantu itu untuk dijadikan kuli, bukan. Tapi kita menjadi sebuah keluarga itu adalah menjadi sebuah keluarga yang saling menolong ya, saling menolong. Kalau masak bersama, kalau makan bersama, kalau buat kerja bersama. Lainlah kalau kamu sakit, begitu. Dan tidak mengkritik satu dengan yang lain, tapi saling menolong dan saling memperlengkapi dalam segala kekurangan kita. Jadi ini badai-badai yang perlu kita atasi di dalam pernikahan kita nanti, di mana kita akan berjumpa dengan orang tua suami kita, kakak beradiknya dia, cousin-cousinnya dia dan sebagainya itu. Jadi boleh menjadi badai yang teruk apabila kita tidak bersedia menerima mereka sebagai keluarga kita. Jadi ada baiknya kita memikirkan siapa nanti akan jadi ibu bapa kita. Apakah kita benar-benar mengenal mereka, apakah kita benar-benar mengenal hati budi mereka dan sebagainya ya, harus dipertimbangkan supaya kemudiannya nanti kamu tidak akan menyesal ya. Orang bilang menyesal kemudian tidak ada gunanya. Nah, ibu mertua harus tahu setakat mana jarak yang harus ada dalam mencampuri urusan anak-anak. Nah, ini pula saya berbicara kepada mertua ya, ibu dan bapak mertua. Jangan campuri urusan anak-anak dalam menangani rumah tangga mereka. Biarlah mereka pandai berdikari sendiri, berkembang dan memperkuatkan keluarga mereka ya.
Jangan mencampuri urusan mereka, dan kecuali kalau mereka memerlukan nasihat dari kita sebagai ibu bapa, baru kita boleh memberi idea-idea kepada mereka, itu pun jikalau mereka mau begitu. Okey, seterusnya, sikap kakak adik-beradik ipar yang mencari kesalahan-kesalahan dan selalu memberi kata-kata kesat dan gosip kelemahan adik ipar mereka. Nah, kalau kita berfikir bahawa menikah itu tidak ada urusannya dengan keluarga besar pasangan kita, itu bermakna kita belum siap untuk menikah. Ya, ada banyak orang yang mengatakan, sekalipun kakak atau adiknya itu tidak baik, saya tidak kisah karena kalau saya sudah menikah nanti saya tidak akan hidup bersama mereka. Kalau kamu berfikir seperti itu, artinya kamu belum siap untuk menikah dengan suami kamu. Karena kalau kamu sudah menikah, ya, kamu memang sudah membina satu relasi ataupun hubungan yang baru dengan keluarga suami ataupun istri kamu. Kamu bertanggung jawab untuk mempunyai hubungan dengan bapaknya dia, ibunya dia, dan adik iparnya dia, ya, sebagai keluarga kamu. Itu adalah keluarga yang harmoni dan yang sehat. Nah, masalah mertua ini pula, apakah semua mertua itu jahat? Ini satu pertanyaan. Kalau kita melihat ada drama dulu, ya, tentang mertua versus menantu, di bawah ini ada anggapan yang kurang tepat mengenai mertua. Siapakah wanita yang paling bahagia di dunia? Orang berfikir, siapakah wanita yang paling bahagia di dunia? Esther, Miriam, atau Ruth? Kamu salah, yang betul adalah Hawa. Itu kata satu orang. Kerana bertanya, siapakah wanita yang paling bahagia di dunia? B jawab macam ni, Esther, Miriam, atau Ruth, katanya. Baru cakap, kamu salah, kata dia. Yang betul adalah Hawa. Kenapa pula? Kata B. Kerana Hawa tak punya mertua dan tak punya ipar, katanya. Jadi ini adalah jawapan orang-orang yang mau hidup sendiri, tidak mau ada orang lain di dekat mereka. Tapi kalau dia perlukan sesuatu, baru dia tahu bahawa begitu pentingnya mertua, begitu pentingnya kakak dan adik ipar dan sebagainya. Jadi dalam 1 Peter 4 verse 8 mengatakan, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sin. Jadi dia katakan bahawa kasihilah satu dengan yang lain, kerana kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, ini jawapannya untuk masalah yang pertama ini, iaitu mertua dan seluruh keluarga, iaitu kita harus punya kasih. Badai-badai yang tersembunyi badai-badai yang tersembunyi waktu pacaran itu akan timbul masa pernikahan. Jadi jawapannya di dalam 1 Peter 4 verse 8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Itu yang dia bilang. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Okey. Kasih Allah dalam hati kita mendorong kita untuk memiliki hati yang peduli kepada orang lain. Nah, badai yang kedua, ya, memang banyak badai-badainya. Ya, memang banyak badai, tetapi saya hanya akan bicara beberapa saja. Badai yang kedua adalah keuangan. Selalunya orang yang menikah itu dia tidak peduli apakah bakal suaminya itu orang yang ada uang atau tidak ada uang, atau bakal istrinya itu orang yang ada kerja atau tak ada kerja. Yang paling teruk, ada orang yang meletakkan cinta di atas segala-galanya itu tanpa peduli orang itu tidak ada kerja, begitu. Karena dia bilang dia cinta sama dia bukan karena uangnya. Nah, kalau kita mendengar itu adalah sesuatu yang boleh masuk akal juga, ya. Nah, tetapi dalam
pernikahan, badai yang kedua yang menyerang keluarga adalah badai keuangan. Di 70% masalah rumah tangga adalah keuangan. Keuangan. Mau membeli itu dan ini, tak ada duit. Mau membeli, mau belanja ini dan itu, tidak ada duit. Jadi ini juga salah satu masalah di dalam pernikahan. Pada waktu pacaran itu tidak timbul. Yang penting saya suka dia. Begitu. Saya sanggup kawin dengan si miskin daripada saya menyukai orang yang kaya itu. Ya, itu satu alasan yang sangat betul juga. Ya, tetapi jangan lupa bahwa 70% masalah rumah tangga adalah keuangan. Letakkan Tuhan menjadi Tuhan atas seluruh pengurusan keuangan kamu. Ya, kadang-kadang masalah keuangan ini yang menyebabkan keluarga itu pecah oleh karena satu orang saja yang mengontrolkan keuangan di dalam rumah tangga dan yang lain tidak boleh tahu, ya, tidak boleh tahu berapa keuangan yang masuk dan sebagainya. Cara menguruskan keuangan dalam rumah tangga adalah sangat penting, ya. Antara suami dan istri harus ada perbincangan antara suami istri dalam hal mengurus keuangan. Kalau hanya satu pihak saja yang mengurus keuangan tanpa mempedulikan istri atau suami, ini adalah satu perkawinan yang pincang, yang tidak sehat. Tetapi kalau kamu sedang dalam masalah seperti itu, percayalah bahwa Tuhan menolong kamu, bahwa Tuhan yang memberikan kamu kekuatan. Kebahagiaan pernikahan tidak terletak oleh banyaknya uang yang Anda ada. Ya, perhatikan perkara ini. Karena keuangan tidaklah segala-galanya bagi orang yang percaya. Apakah pasangan Anda sudah mampu mengurus keuangan? Pikirkan perkara itu. Apakah dia seorang yang boros atau sedar atau akan penjimatan pengeluaran keuangan? Nomor 3, badai anak-anak. Semua keluarga yang telah menikah pasti merindukan kehadiran anak-anak, tetapi tanpa kita sadar bahwa anak-anak juga dalam berkat kita mengalami mengalami problema. Ini yang saya ingin katakan. Anak-anak bukannya badainya, tetapi dalam menghadapi pengurusan anak-anak inilah yang membuat kita menjadi porak-poranda dan sebagainya. Jadi anak-anak sebenarnya adalah anugerah Tuhan kepada kita. Perubahan tubuh badan semasa mengandung. This is the first thing happen to you if you married. Kalau dulunya kamu itu slim, ya, slim sekali, jadi pinggang itu sangat kecil. But before you get married, semuanya sudah berubah, ya. Perubahan kesehatan pun lain, hormon pun sudah lain, kompleks dan beban pikiran mulai muncul, antara lain masalah merawat anak-anak, ya. Kalau anak-anak sakit dan sebagainya, masalah perbelanjaan anak-anak tidak cukup dan sebagainya, menghadap anak-anak yang nakal dan sukar diurus, ini lagi yang betul-betul membuat stres, ya. Kalau anak-anak itu sukar kita rawat, sukar kita nasihati, kita katakan jangan, dia teriak kepada kita balik, kita katakan jangan buat itu, dia lawan kita balik dan sebagainya. Jadi menghadapi anak-anak yang nakal dan suka diurus ini memang membuat sakit kepala. Jadi hubungan suami dan istri semakin renggang setelah ada anak. Jadi istri tidak lagi menumpu perhatian kepada suaminya, sedangkan suaminya perlukan belayan kasih sayang ibu ataupun istrinya setelah menikah. Tetapi istrinya seperti menumpukan 100% perhatiannya kepada suaminya, sehingga suaminya tidak diurus, ya. Suaminya tidak dibelai lagi, ya. Hanya anak-anaknya saja, ya. Keintiman dengan anak-anak lebih daripada keintimannya dengan suaminya, ya. Dia lebih perhati anak-anak, dan apatah lagi keintiman dengan Tuhan sudah semakin berkurangan. Nah, ini yang harus kita ingat, bahwa di saat kita sudah sibuk dengan anak-anak, kita tidak lagi perhati suami kita, tidak kita lagi memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi
bagi anak-anak di luar sana yang mau menikah, ingat bahwa ketika satu masa nanti kamu ada anak-anak, jadi kamu harus pandai menjaga masa kamu, masa bersama Tuhan, masa bersama suami dan anak-anak, dan semuanya harus berjalan dengan baik ya. Dan yang keempat, badai cinta dan seksual. Oke, semua yang disebut di atas tadi memberi tekanan kepada cinta yang dimiliki oleh kedua pasangan. Oke, menimbulkan kebosanan ya, di mana badai cinta dan seksual ini menimbulkan satu kebosanan ya di dalam hati istri atau suami, di mana dia seks dalam pernikahan adalah simbol perayaan keintiman sebenarnya, tetapi ada keregangan ya, ada keregangan seks mengakibatkan keretakan rumah tangga, sehingga ada wanita dan lelaki punya idaman di luar pernikahan mereka. Nah, dia mulai keluar bersama orang lain ya. Dia mulai boring dengan istri dia sendiri. Senyuman yang di luar sana lebih sedap daripada senyuman istrinya. Jadi pasangan bahagia di siang hari dan malam hari adalah pasangan yang hebat, yang meletakkan Tuhan atas segala-galanya. Dimanapun apapun masalah yang mereka hadapi, mereka senantiasa fokus kepada Tuhan. Jesus is the center of your family. Maka kamu akan senantiasa berbahagia baik di siang hari maupun di malam hari. Pada malam hari kamu menikmati hubungan yang indah bersama suami kamu dan senantiasa memberikan senyuman manis di siang hari. Okay. Kelima, badai agama ataupun pandangan rohani berbeda. Kalau seseorang belum menikah, dia tidak peduli apakah bakal suaminya itu agamanya apa. Dia tidak peduli, yang penting saya cinta sama lelaki ini ataupun sama perempuan ini. Tapi saya ingin katakan dan menjelaskan kepada kita 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nehemia pasal 13 ayat 25, aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi world religions, kalau kita lihat world religions by percentage, kalau kita lihat Buddhist 5.84%, other religions in the world 12 and 48%, non-religious 14.09%, and Christians 33.32%, Muslim 21.01%, and Hindus 13.26%. Jadi jangan kita salah pilih ya, jangan salah pilih. Jangan katakan agama itu tidak penting, tidak. Kalau kita salah pilih, buruk padanya. Jadi pencipta pernikahan adalah Tuhan. Jangan lupa itu, pernikahan adalah sangat memerlukan Tuhan. Sangat memerlukan Tuhan. Masalah akan selalu ada. Mereka harus siap menghadapinya bersama. Jadi calon pasangan hidup kita seperti apa ya, seperti apa yang kita inginkan. Jangan katakan tak ada agama, tidak apa, yang penting kita saling mencintai.
Tapi kalau di satu hari nanti kamu ada masalah, anak-anak kamu ada masalah, kepada siapa kamu harus berdoa? Dan anak kamu harus dibawa kemana ya? Menurut ajaran siapa kamu harus mendidik anak-anak kamu itu? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu yang kita baca tadi dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Nah, soal selidik, apakah pasanganmu mempunyai gairah dan kehausan akan Tuhan yang sama? Nah, kamu harus soal selidik ini ya secara sendiri. Kamu lihat pasanganmu apakah dia mempunyai gairah dan kehausan akan Tuhan. Walaupun dia seorang Kristen ataupun Kristen yang you punya denominasi, ya, apakah dia betul-betul haus akan Tuhan, ya? Apakah yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari? Ini harus kamu cek. Kamu harus cek sendiri apakah dia selalu bersandar dengan Tuhan dalam menghadapi masalah, atau sebaliknya apakah dia mempunyai kehidupan doa yang terus-menerus atau konsisten. Nah, anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang ada di luar sana, badai boleh datang dan pergi, namun cinta kekal abadi selamanya dari Tuhan tidak akan goyah oleh apapun keadaan yang datang menimpa kita. Orang yang percaya kepada Tuhan bersama-sama menghadapi badai kehidupan dengan kasih Tuhan. Itulah, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. I will build you up again. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Yesus kasihi, itu yang kita baca di dalam Jeremia pasal 31 ayat 3 hingga 4e. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. I will build you up again. Tuhan akan membangkitkan kita kembali, Tuhan akan membangunkan kita kembali. Karena itu apapun masalah dan badai yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mendoakan perkawinan-perkawinan yang menghadapi badai kehidupan. Bahkan kami juga mendoakan anak-anak yang sedang dalam percintaan, yang sedang mencari pasangan. Kami berdoa supaya mereka memilih yang terbaik, yang berkenan di hati Tuhan, dan supaya mereka tahu firman Tuhan dalam mereka memilih pasangan hidup mereka yang sesuai di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.